Halo saudara dan saudari, berjumpa kembali dalam Summary Daily Bible School. Pada saat ini kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan, dan pertanyaannya seperti berikut. Berapa kali Tuhan di-vindicate? Bisa juga kita bilang seperti berikut. Berapa kali dibuktikan bahwa Tuhan punya penghakiman itu adil? Itulah pertanyaan yang ditanyakan dan perlu untuk kita jawab. Dan untuk menjawab pertanyaan yang kita tanyakan, kita awali dengan kita ke buku Revelation 11 ayat 18. Saudara-saudara bisa buka dan baca ayatnya masing-masing. Di situ yang mau di-highlight ialah umat Tuhan yang selamat akan membuka buku-buku daripada orang-orang yang tidak masuk kerajaan surga. Dengan kata lain, yang tidak masuk kerajaan surga itu adalah orang yang sudah ditentukan hilang atau dinyatakan hilang. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang yang selamat ini mereka membuka buku-buku daripada orang-orang yang hilang ini tujuannya untuk supaya mereka yang sudah dinyatakan hilang bisa masuk kerajaan surga? Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa bisa demikian? Karena umat Tuhan yang selamat, waktu mereka membuka buku, mereka itu sudah berada di surga. Dengan kata lain, mereka sudah masuk surga. Sementara yang bukunya dibuka, mereka keberadaannya itu tidak berada di surga. Nah, kalau sudah jelas bahwa mereka itu tidak masuk kerajaan surga, pertanyaannya, untuk apa dibuka bukunya? Yang pasti, untuk buka buku itu bukan untuk menentukan mereka yang hilang masuk atau enggak. Karena kita sudah tahu bahwa mereka tidak berada di kerajaan surga. Nah, kenapa yang gak masuk kerajaan surga gak masuk surga? Karena mereka sudah dihakimi. Dan mengapa orang yang membuka bukunya sudah ditetapkan untuk masuk kerajaan surga? Karena mereka pun sudah dihakimi. Artinya baik yang masuk kerajaan surga maupun yang tidak masuk kerajaan surga, sama-sama mereka sudah dihakimi. Nah, kalau mereka sama-sama sudah dihakimi dan sudah ditentukan keberadaan dan lokasi masing-masing, yang satunya sudah masuk kerajaan surga sementara yang satunya lagi tidak masuk kerajaan surga, pertanyaannya untuk apa dibuka bukunya? Yaitu untuk diperiksa apakah pengadilan Tuhan atau penghakiman Tuhan adil atau tidak. Dan buku yang diperiksa bukanlah buku daripada orang-orang yang sudah dinyatakan hilang, melainkan buku yang dibuka adalah buku daripada orang-orang yang sudah masuk kerajaan surga. Seperti contohnya Rasul Paulus, yang mana Rasul Paulus sebelum Stefanus mati, dia melontari batu Stefanus. Sehingga dalam ingatan Stefanus terakhir bahwa Rasul Paulus ini adalah orang yang kejam. Tapi waktu di surga, Stefanus ketemu, kok ada Rasul Paulus di sini? Nah, sebegitu juga dengan Nebukadnezar. Bukankah Nebukadnezar itu yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dapur api? Tapi kok Nebukadnezar yang membuat mereka bisa masuk ke dapur api bisa ada di kerajaan surga?
Itu dia. Dan catatan-catatan yang ada di buku yang dicatat oleh malaikat itu yang diperiksa untuk membuktikan apakah penghakiman Tuhan itu adil. Sehingga Tuhan memasukkan Nebukadnezar, Rasul Paulus, sepengetahuan terakhirnya Stefanus maupun Sadrak, Mesak dan Abednego itu, mereka adalah orang-orang yang kejam. Kok bisa berada di sini dan di sininya itu di surga? Nah, itulah yang diperiksa penghakimannya Tuhan, karena Tuhanlah yang mengizinkan Paulus dan Nebukadnezar dan yang lainnya yang bisa selamat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan pertanyaannya, apakah mereka patut nggak di sini? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, makanya dibukalah catatan bukunya untuk diperiksa. Nah, pertanyaannya sekarang ialah, bagi orang yang selamat, kapan keadilannya Tuhan dapat dilihat? Jawabannya, bukan sebelum 12.1, bukan setelah 1000 tahun, melainkan jawabannya ialah setelah Daniel 12 ayat 1 dan sebelum 1000 tahun. Di situ, di jangka waktu itu, terjadi vindicate akan penghakiman Tuhan. Tapi itu berlakunya bagi orang-orang yang selamat. Sementara vindicate akan keadilan penghakimannya bagi orang-orang yang hilang terjadinya pada jangka waktu 1000 tahun. Jadi, mari kita urutkan peristiwanya. Sebelum Daniel 12 ayat 1, di situ adalah masa di mana orang-orang dihakimi. Nah, hasil daripada dihakimi di Daniel 12 ayat 1 sudah ditentukan. Hasilnya ada 2 kelompok, yaitu orang yang selamat dan orang yang hilang. Nah, setelah Daniel 12 ayat 1 itu 1000 tahun. Nah, tapi di antara 12.1 dan 1000 tahun, dengan kata lain setelah 12.1 dan sebelum 1000 tahun, di situ dibuka buku daripada orang yang selamat untuk membuktikan bahwa penghakiman Tuhan itu adil. Karena orang-orang yang selamat itu yang sudah masuk kerajaan surga patut untuk selamat. Seperti contoh yang sudah diungkapkan tadi, Rasul Paulus dan juga Nebukadnezar, dan ada contoh-contoh yang lain tapi kita ambil 2 itu saja. Dan itulah vindicate pertama dari penghakiman Tuhan adil atau enggak. Dan kelihatan ternyata penghakiman Tuhan adil. Karena orang-orang yang selamat itu sudah rela mati dan gak pilih akan setiap penggodaan setan. Lalu masuk pada jangka waktu 1000 tahun, di mana di situ vindicate juga akan keadilan penghakiman Tuhan. Tapi bedanya ini berlakunya bagi orang yang hilang, di mana dalam 1000 tahun itu terlihatlah, diperiksalah bahwa hasil penghakiman Tuhan itu adil, karena mereka yang hilang adalah mereka yang patut untuk hilang. Nah, itulah vindicate kedua daripada keadilan penghakimannya Tuhan. Artinya dari sini kita bisa lihat bahwa berapa kali Tuhan di-vindicate, atau berapa kali kita melihat untuk membuktikan bahwa penghakiman Tuhan itu adil? Jawabannya 2. Yang pertama, setelah Daniel 12 ayat 1 dan sebelum 1000 tahun. Vindicate kedua ialah pada jangka waktu 1000 tahun. Jadi, inilah summary morning worship kita
Sebagaimana dalam penjelasan ini ada dua kategori kelompok orang, yaitu orang yang selamat dan orang yang hilang, pastikan untuk kita berada di kategori orang yang selamat, dan itu tergantung dari pilihan kita sekarang. Tuhan memberkati kita semua. Sampai baku dapa di summary berikutnya.